sempat kosong, nggak bisa dibilang nggak ada penghasilan. Setelah itu saya berpikir gimana caranya agar bisa berpenghasilan. Nah, waktu itu saya mulai bikin jasa editing video, pembuatan video. Setelah itu karena merasa kayak kok ini jadi untuk saya sendiri ya gitu. Apa salahnya untuk dibagikan kepada orang lain gitu. Akhirnya saya bikin kelas kursus untuk editing videonya. Dan akhirnya sampai saat ini pun saya buka kursus untuk editing video secara online gitu. Sahabat-sahabat Maharani, tolong di mute ya. Saya lagi mute, tapi tidak semua saya bisa mute. Ada yang tidak bisa, tolong di mute ya. Silakan dilanjutkan Indri. Sorry ya, maaf ya nyonya rumah interrupt dikit. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu, dari baru sekitar 6 bulan ini saya buka untuk berbagi, daripada saya sendiri yang menikmati ilmunya, daripada sendiri yang menikmati hasilnya, apa salahnya untuk dibagi kepada orang lain. Sehingga saya buka kursus editing video dan berjalan sampai saat ini. Wow, dan saya dengar-dengar membernya lumayan banyak ya, sampai ribuan orang dalam tempo yang tidak terlalu lama gitu. Indri, ini menarik sekali. Nanti kami juga mau belajar apa sih yang diajarin dalam membuat video itu. Tentu efeknya juga buat bisnis juga kan untuk peserta. Membernya sampai 2.000 satu batch loh. Wow. Keren ya. Nah, ini buat teman-teman semua, sahabat-sahabat Maharani, mau yang milenial, mau yang udah titanium ya, semuanya bisa belajar, atau yang gold, yang silver, semuanya bisa belajar ya. Aku pengen banget nih belajar bikin videonya juga. Terus kita loncat juga dulu ke Dianti ya. Dianti, aku juga ngeliatin Instagram kamu seru banget. Kadang-kadang kamu cuman posting piknik aja yang nge-like tuh bisa kayak sampai berapa ribu gitu. Itu apa sih yang membuat kamu begitu menarik gitu Instagramnya, dan di masa pandemi ini kelihatannya kamu malah makin cetar membahana. Gimana tuh Dianti? Cerita dong sama kita. Cetar membahana ya. Halo semuanya, mungkin yang belum kenal aku Dianti. Terima kasih juga pokoknya udah diundang ke Wow Maharani. Mungkin aku langsung menjawab. Jadi kalau tips and trick sebenarnya yang bisa aku sampaikan cuma satu, menjadi diri sendiri dan juga mengikuti tren yang ada sih Mbak. Jadi lebih karena kan selama pandemi ini banyak banget hal yang bisa dilakuin secara kreatif ya. Jadi emang harus pinter-pinter nyari gimana sih ide-ide apa yang kira-kira bisa kita salurkan melalui sosial media, terutama di platform Instagram gitu. Nah, aku ini anaknya kebetulan seneng banget ngedit foto, terus habis itu aku juga melakukan itu secara konsisten. Jadinya mungkin karena aku udah lumayan maintain sosial media aku dari 2015, jadi karena udah 5 tahun juga ya, berarti sekarang 2020. Mungkin ya karena konsistensi itu dan ide-ide yang aku selalu coba terobos di aku, membuat akhirnya mungkin likes-nya juga jadi banyak, terus habis itu followersnya juga konsisten ada hadir di situ. Itu sih paling. Baru aja kamu sharing, aku udah langsung dapat afirmasi 2 kata kunci, konsistensi, dan kedua jadi diri sendiri. Yeah. Benar banget. Karena walaupun kita beda usia, kayaknya nih ya, Dianti prinsipnya mah sama ya, prinsip itu universal, mau anak muda, mau titanium, milenial, gold, silver, semuanya juga butuh konsistensi dan butuh untuk kita unik jadi diri kita sendiri. Wah, kan ya. Tunggu, aku loncat lagi ya ke Keisha ya. Keisha udah ada belum ya, Kesh? Halo semua. Hai Keisha, I'm Jojo. Makasih loh waktu kalian berdua. Guys, Kak Esra, langsung kamu lagi nih ya. Gimana dengan Keisha? Kan sebagai aktor di masa pandemi ini, Keisha pasti juga kena imbas kan. Tapi aku lihat kamu malah mulai aktif di Instagram, di YouTube, terus kolaborasi dengan Jojo, itu menurut aku sih kreatif banget. Emang kamu nggak takut ya dengan pandemi ini sebagai artis gitu? Apa yang bikin Keisha tetap optimis, dan kegiatannya apa aja nih? Kalau aku sih selama pandemi, apalagi yang awal-awal ya,
kan emang kalau syuting kan, apalagi syuting kan pasti itu kolaborasi yang rame kan. Jadi of course diberhentiin dulu awal-awal pandemi karena PSBB dan segala macam. Apalagi kalau produksi film atau produksi ya film kan rame banget. Jadi itu salah satu profesi yang kena dampak sangat gede karena kan emang nggak boleh syuting sama sekali awal-awal. Sekarang sih ya puji Tuhan udah boleh syuting dengan protokol-protokol tertentu. Dulu awal-awal karena benar-benar nggak boleh syuting, jadi ya kreasi aja di rumah, dari bikin konten, bikin video, cover-cover. Kebetulan aku juga suka nyanyi dan bisa main piano lah dikit-dikit, dibantuin Jovial juga. Terus masak-masak di rumah. Terus apalagi ya, kreativitas jadi makin liar aja sih, karena justru karena adanya batasan-batasan, nggak boleh keluar, nggak boleh syuting dan lain segala macam, justru kreativitasnya malah makin dipancing gitu. Malah tertantang gitu ya, Kes Iya. ya. Wow. Kalau Jojo gimana? Tahun terakhir ini katanya. Aduh. Gimana Jojo? Ya, jadi Kamu gimana di masa pandemi ini? sama sih, jadi keuntungannya adalah karena dari dulu di YouTube, dan YouTube tuh emang ada banyak pilihan ya, bisa pilih syuting gede atau syuting kecil. Jadi saya sama adik saya tuh memutuskan, ya kita perbanyak syuting-syuting yang cuma kita berdua aja, entah itu ngomong ke kamera atau apapun. Tetapi pas batasannya dibuka, kita langsung sempat menggila sih, kita sempat bikin syutingan yang lumayan besar, ada namanya YouTube Got Talent di YouTube. Nggak tahu. Bukan pertanyaannya. Oh lagi, ada. Pandemi. Tadi ada yang lewat dikit. Tetapi benar kata Kezia, kreativitas kita tuh benar-benar kedorong ke titik maksimal kita sih. Soalnya, Iya, keren ya. ya walaupun kita, ini yang agak aneh, walaupun kita makin terkungkung, tapi ide kita malah makin menggila. Karena kita banyak waktu mikir sendiri gitu. Berarti bohong dong ya, aku ada denger katanya anak muda pada stres. Stres iya, tetapi tergantung kan energi stres itu mau dibawa kemana, mau dibikin makin stres atau mau bikin kita makin kreatif untuk bikin sesuatu yang lebih besar. Jadi itu aja sih. Menarik. Nanti aku juga mau nanya gimana membalikannya. Balik dulu ya ke Indri ya. Indri, aku balik ke Indri lagi ya. Ini speaker-speaker kita nih anak muda nih, gue jadi panas nih Mbak Putu. Hah? Masa anak muda nggak takut, kita takut sih. Indri, Kak Esra balik ke kamu ya. Indri, jadi apa yang kamu lakukan pada waktu gini, kamu bisa ngumpulin orang sampai ribuan di grup-grup kamu tuh ya. Gimana cara Indri memulainya? Kan kamu bikin teman-teman buat informasi. Indri ini bikin tutorial membuat video. Jadi ngajarin orang gimana bikin video yang dari menarik. dulu itu Ya, silakan Indri. Indri, kamu mute sayang. Makanya kayaknya masih di mute. oh iya. Oke. Jadi dari tahun 2013 itu habis tamat SMK ya, saya mulai untuk bisnis online. Ketemu dengan salah seorang mentor. Setelah itu dari 2013 sampai 2019. Indri agak putih suaranya. Oh iya. Oke, lanjut Indri. Jadi dari 2013 sampai 2019 itu sekitar 6 tahun ya, lumayan lama. Jadi selama 6 tahun itu bisnis online, jadi ngumpulin database. Jadi udah banyak gimana ya, udah banyak database juga untuk diajarkan lagi. Dan database dulu saya undang untuk ikut kursusnya. Nah setelah itu yang undang ada sekitar 10 ribuan saya undang. Yang ikut ada sekitar 2 ribuan waktu itu. Dan akhirnya jadi member sekarang. Nah, member sekarang yang sudah jadi member, itu saya ajakin untuk kerjasama. Jadi hasilnya nggak saya sendiri yang dapetin, tapi juga bareng-bareng teman gitu kan. Teman member yang udah gabung. Jadi makanya dibantu juga sama teman-teman yang ikut proyeknya. Makanya di setiap proyek itu kayak rame banget gitu ya. Dan sekarang pun juga ada 15 grup di WA sama 1 di Telegram, itu ada 3.000 peserta kursus. Makanya ya itu dari database itu pertama, makanya jadi banyak
Yang penting itu kan awalnya untuk bisnis itu yang perlu itu adalah database sama target market itu, database itu yang harus penting di dalam bisnis. Wow, buat teman-teman tahu, Indri ini bukan di Jakarta. Di mana kamu, Indri? Ceritain dong, kamu di mana? Di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Jadi dia ini anak daerah, tetapi kreativitasnya juga nggak kalah dengan kita-kita yang ada di Jakarta. Jadi sekarang program kamu ini udah berbayar ya, saya? Sudah berbayar. Udah berbayar. So, bisa aku bilang di masa pandemi kamu malah make money dong ya, lebih banyak dari sebelumnya nih kayaknya nih. Keren ya, keren. Karena banyak yang di rumah ya. Jadi gimana nih ya Mbak Putu, speaker kita ini nggak ada yang takut pandemi, nggak salah pilih kita ya. Takut pandemi. Dan aku juga mau nunjukin sahabat muda yang nggak takut pandemi dan bikin makanan enak, boleh nggak? Ya udah cepetan. Jadi hari ini Nyonya Rumah mau nunjukin beberapa menu nih. Nah ini buatan sahabat-sahabat Maharani. Nah, yang aku mau share, ini ada homemade apple pie. Yang kan gambarnya kan, apple pie-nya enak banget. Ini Panagia, dibuat oleh Mbak Roslyn ya. Esra pasti tahu. Ini enak banget, lihat deh. Ini apple pie-nya aku cicipin ya, teman-teman lihat ya. Enak banget. Teman-teman jangan ini ya di mute ya. Ya, terima kasih. Kemasannya lucu banget. Ini satu kotak nih, kotaknya lucu. Aku baru buka ya. Aku ketawa dong. Kalau lucu ketawa. Teman-teman nih aku coba buka ya. Jadi satu kotak itu isinya 2 apple pie. Wow, enak banget. Terima kasih Mbak Christine, Mbak Itin. Mbak Itin itu dia masak kue ini padahal dia mengasuh hampir lebih dari 30 anak-anak loh, anak-anak asuh di panti asuhannya. Jadi terima kasih, ini pasti makanan yang diolah dengan penuh cinta. Oke, masih ada menu lain. Nanti kita lanjut ya. Silakan Kak Esra. Iya, jadi makan ya. Jangan lupa speaker dikirim, nggak boleh gitu pantang atuh makan sendiri. Siap, nanti dikirim ya, kecuali yang ke Pekanbaru kayaknya. Nanti saya harus terbang sendiri ya, bawa kuenya buat Indri. Jadi teman-teman kami di Rumah Maharani juga ngebantuin teman-teman kami yang punya usaha. Jadi kami promosiin mereka supaya mereka juga lebih dikenal, dan usaha-usaha mereka ini rata-rata banyak banget unsur charity-nya gitu. Nah, aku lanjut lagi nih sekarang ke Dianti. Dianti, kamu juga kan di masa pandemi ini ya, sebenarnya bukan di masa pandemi, kamu punya satu cara untuk memberi dampak buat anak-anak muda dengan bikin ide bagaimana hidup tertata, gitu kan ya Dianti ya. Jadi tertata, aku lihat tuh kayak gaya-gaya orang Korea juga sih, bikin jurnal-jurnal gitu. Cerita dulu Dianti, gimana sih kamu, apa yang membuat kamu tuh pengen ngajakin anak-anak muda tuh hidupnya tertata, jadi jangan bangun sembarangan gitu, apa gimana coba Dianti? Itu maksudnya gimana tertata? Iya. Senang deh, maksudnya ternyata Mbak Esra bisa paham notion dari tertata sebelum aku menjelaskan gitu, karena banyak banget yang miskom ya tentang apa sih tertata ini Dianti. Jadi sebenarnya basicnya memang ini adalah sebuah bisnis menjual produk buku agenda yang akhirnya itu bisa buat menata keseharian kita, scheduling, terus juga mengelola emosi sebenarnya gitu, karena ada beberapa research yang membuktikan, yang terutama karena ini dari psikologi, jadi kalau kita melakukan journaling sendiri itu bisa membantu untuk stress relieving. Nah, tentunya kalau misalnya selama pandemi ini pasti kan emang bikin stres kan, bikin nambah banyak pikiran, terus banyak juga hal-hal yang mungkin nggak terschedule. Akhirnya berangkat dari Notion itu, aku sama partner aku, kebetulan kita berdua, aku nggak sendiri, yang tadinya kita cuma secerca jual buku, tapi kita juga mau edukasi tentang lebih ke well-being-nya itu sendiri melalui journaling. Itu bisa membantu buat bikin kita lebih tertata dalam artian segi pemikiran, segi diri, segi emosional, kayak gitu sih Mbak. Juga tertata tapi kayak gini, nggak ada. Bener banget, jadi taking notes itu jadi ala kolonial, bukan milenial. Yang Kak Esra tuh ala kolonial. Enak aja, aku masih milenial, enak aja. Jiwa aku milenial Mbak.
Terus. Iya benar. Ya jadi ada research juga membuktikan bahwa ketika kita menulis, melakukan semua tulisan kita di suatu buku gitu ya, kita nyatet semuanya, itu kita punya ada beberapa poin seperti efek flow yang membuat akhirnya kita jadi lebih ingat sama hal-hal yang akan kita kerjain. Terus habis itu juga itu adalah momen terapeutik yang akhirnya membuat kita bisa relief dari kesetresan. Kalau itu sih disclaimer juga dari pengalaman aku. Alhasil jadinya aku berani untuk membagikan itu melalui si Tertata ini ke teman-teman followers aku, terus juga di Instagram, di sosial media, karena udah ada loh buktinya di aku bahwa aku bisa mengelola diri aku jadi jauh lebih tertata melalui si journaling ini, kayak gitu. Ya ampun. Kenapa nggak dari Apa, Kak? dulu? Jangan muda lagi ya, Kak. Enggak, aku masih muda. Muda. Lu jangan gitu ya. Indri lagi Dianti. Jadi teman-teman juga bisa dong ya kalau mau punya jurnal yang dari kamu ya. Nanti kamu inbox aja di chat kita, kasih tahu supaya mereka bisa follow kamu atau DM kamu ya. Tentu aku juga seneng banget kalau teman-teman dari muda udah tertata. Karena gini, aku juga mau sharing bahwa untuk bisa berhasil dalam hidup ini, Cila, ya kan aku juga punya perjalanan sendiri. Kita tuh pertama-tama adalah mesti menghargai waktu, yaitu menghargai setiap menit dari waktu kita. Sebentar, anak saya manggil-manggil, ih makan aja mami lagi YouTube. Terus Oke, aku nanti lanjut ke kamu. Dan buat teman-teman yang kepengen nanya apa aja sama narasumber kita yang luar biasa ini, silakan chat, nanti Loli sama Mbak Putu akan baca. Saya mau balik ke Keisha dan Jojo ya. Jo, aku tuh ngelihat kamu, Esa tuh suka banget sama profil kamu di Instagram. Oke, terima kasih. Kenapa? The next president, what do you mean? Oh, wow. Punya rumah juga suka kok, Kak. Wow. Pokoknya ini nyonya rumah juga jangan bingung ya. Ayo, Jo. Tapi bedanya aku belum kampanye kayak Giring ya, beda ya. Kalau Giring kan udah kampanye nih sampai SI, saya belum. Sudah digiring, dia sudah digiring. Oh enggak, itu emang dari kecil itu salah satu mimpi sih, mimpi dari SMP. SMP mana sih kamu? Tanya mau jadi apa? Ya jawabannya adalah itu. Terus nggak berubah tuh sampai sekarang? Sama sekali belum berubah. Jadi menurut saya kan setiap warga negara Indonesia berhak menjadi pemimpin negara Republik Indonesia. Walaupun saya sekarang ada di bidang entertainment, tetapi nilai-nilai saya terhadap nilai-nilai saya untuk mencintai Indonesia itu tetap kental banget di setiap karya yang dikeluarin. Soalnya menurut saya itu sebenarnya hal terbaik, karakteristik terbaik seorang pemimpin adalah mencintai negaranya. Dari situ kalau dia cinta negara dia sendiri, semuanya akan turun secara baik, secara natural aja gitu. Belajar cinta negara dari siapa? Kebetulan dari kecil mama tuh diplomat, jadi dari kecil udah dapet, dari kecil tuh udah ke-expose sama mama mencintai negara di depan orang-orang dari negara lain. Oke, berarti nggak muncul gambarmu. Kalau mau muncul, diklik tadi videonya. Halo, di mute ya. Maklum ini dari seluruh Indonesia. Jo, jadi mencintai negara ini anak muda yang kayak gini Indonesia butuh banget. Ya, karena aku juga percaya Soekarno tuh bilang, give me 10 anak muda akan kugoncang dunia. Nah, lihat kamu tuh ya yang aku suka banget nih, aku loh nggak tahu teman-teman silakan boleh teks juga yang disukain dari Jojo apa ya. Aku suka banget kepercayaan diri kamu gitu. Kamu tuh pede, terus pede nulis mimpi itu. Aku mau kasih kamu good news ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu kan narasumber kita Mbak Yeni Wahid. Ya. Terus dia punya loh litbang penelitian yang meneliti berapa persen, namanya Wahid Foundation. So you can go there. Berapa persen warga negara Indonesia yang menginginkan pemimpin non-Muslim? Wow. Seru kan? Seru kan? Ini ya persentasenya. Oke, you go there. Biar penasaran, bukan deh. Jadi itu juga menarik karena yang namanya peluang itu selalu ada dan mimpi itu sifatnya adalah menjadi kenyataan. Aku mau nanya Keisha nih sekarang. Keisha, what do you think about perbedaan? Kita kan di Indonesia ini nih, sukunya banyak banget, bahasanya banyak banget. Kayaknya nggak ada di negara kayak Indonesia yang sumringah begini kan. Menurut kamu perbedaan tuh gimana, Kes? Kamu menghadapi perbedaan di negara kita masih
apa ya, bisa dibilang tabu. Maksudnya bukan tabu sih, banyak orang yang masih belum begitu bisa, mungkin a big portion in our country belum begitu bisa menerima quote-unquote perbedaan ya, dari perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan suku dan segala macam. Cuman the way I see it, kalau untuk aku perbedaan itu mungkin karena I grew up in environment yang beragam banget ya, dari suku, ras, agama dan segala macam. Dari sekolah, dari environment aku tuh selalu ada di yang orangnya tuh beda-beda, beragam. Jadi I always see it as an opportunity, justru opportunity dan apa ya, anugerah malah untuk bisa terekspos ke beragaman, karena bisa belajar dari orang yang berbeda-beda, bisa dapat their culture, their mindset dan segala macam. Jadi the more you are exposed to keberagaman, the better sih. Wow, kamu pembicara keempat yang memakai kata anugerah untuk keberagaman. Jangan-jangan bagi Indonesia keberagaman adalah anugerah. Ya. Iya, keuntungan sebenarnya. Nanti Jojo aja tuh yang nyeritain tuh. Jadi sebenarnya bagi orang Indonesia keberagaman itu adalah anugerah ya. Mbak Hening juga dari Muhammadiyah waktu itu bilang keberagaman itu adalah keniscayaan yang kita sebenarnya nggak perlu tolak, tapi kita terima gitu. Keren. Kalau buat Jojo, perbedaan itu gimana, Jo? Perbedaan itu, kalau saya kebetulan karena saya kuliah sains. Okay. Secara, walaupun bukan di biologi, saya kuliahnya fisika. Tapi kalau secara teori biologi, biodiversitas atau beragam-ragam macam, mau itu orang, binatang, atau apapun, justru itu hal yang baik, hal yang sehat. Ketika kita cuma satu tipe makhluk, satu tipe binatang, malah bumi ini secara teori nggak bisa berjalan dengan baik. Jadi semakin beragam, justru seharusnya kalau kita bisa bekerja dengan baik, semua akan berjalan dengan benar sih, dengan baik dan benar. Nah, ini bisa diaplikasikan ke bukan cuma makhluk ya, tapi secara ideologi. Beragam ideologi itu bagus. Beragam pendapat itu baik. Kalau kita satu melulu, kemungkinan nggak ada kemajuan dan kita nggak tahu sisi yang lain gitu. Jadi emang bagus banget. Keberagaman tuh tadi selain anugerah, hal yang sangat bagus. Mbak, anak muda Indonesia ternyata ini ya keren ya, nggak? Kayaknya kayak kita zaman dulu ya, Mbak. Kita dulu juga kayak gini. Udah keren. Kalau aku udah keren sih zaman dulu, kamu aja nggak tahu. Kayak kan gue nggak tahu, nggak ada yang tahu. Karena dulu nggak ada sosial media. Tapi kamu sekarang itu super keren, Mbak. Nggak peduli dulu gimana, bagi gue lu keren banget ya. Sekarang perbedaan menurut kamu antara kopi Starbucks dengan kopi temen kita itu yang bikin kopi itu gimana? Coba cicipin dulu, Mbak. Hari ini aku bukan mau ngopi, tapi aku lihat dong. Aku mau share, ini sahabat Maharani, di zaman pandemi ini kan memang banyak yang kreatif. Jadi sekarang itu dia membuat temenku nih garlic juice, Mbok nih. Ini garlic juice. Ini bawang putih. Ini punya, ini sahabatku. Nah, ini fotonya sahabatku ini, Nuri Sibil dan bayinya. Jadi, nih itu nama si kecil yang lagi digendong itu. Dan kenapa dia buat ini? Dia sebetulnya khusus kirim buat suamiku kan. Suamiku kan sempat sakit. Ini katanya bagus untuk berbagai macam sakit tuh, baca sendiri lah ya. Tapi aku sebenarnya nggak berani nyobain ya. Ini diminum 1 sendok sebelum tidur sama pada saat bangun tidur. Ini bagus banget dan katanya sih enak, tapi aku belum nyicipin. Aku cicipin ya, tapi cobain Mbak, cobain. Ini jangan pingsan ya, jangan pingsan. Tempatnya lucu banget tuh botolnya kan, nggak kalah kayak kopi. Ini kayak kopi. Bentar ya, aku udah siapin air putih sih di sampingku. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, jahenya kerasa, jadi nggak kerasa bawang putihnya. Jadi kan ini isinya garlic, jahe, lemon, asam apel ya, apel vinegar sama madu. Nggak berasa bawang putihnya, ternyata enak banget. Makasih ya, keren. Mbak Nuri, Mama Nuri. Ada nggak ya? Harusnya sih Nuri ada di sini nih. Mama nih, makasih kirimannya. Udah dinikmatin, dan teman-teman yang mau sehat di masa pandemi, ini ada nomor kontaknya.
Silakan. Lanjut lagi ya. Aku lanjut ke Indri ya. Indri, ajarin kita dong, Indri, gimana sih membuat video promosi produk yang benar-benar menarik dari pengalaman kamu dari sekian video yang udah kamu buat dan kamu mentor. Apa prinsip? Kita minta dong beberapa gitu, mungkin 3 atau 5, Indri. Gimana sih bikin video promo yang simple gitu loh? Boleh nggak? Boleh. Silakan, Indri. Kalau bikin video, menurut saya ya, bikin video itu nggak usah yang rumit-rumit. Tapi di dalamnya itu ada informasi yang tersampaikan, informasi yang padat. Jadi kalau bisa dibilang mungkin harus belajar copywriting juga. Tapi kalau misalkan nggak copywriting, iya. Terus. Tapi kalau karena kita sama anak-anak muda ya, jadi ada yang dengar sambil nyanyi ya jadi. Oh enggak, Indri, terus. Oke, berarti kalau bikin video itu menurut Indri ya, bikinnya yang simpel. Apalagi kalau untuk promosi, itu orang sering lihat beberapa detik awal aja, apalagi kalau sampai ujungnya membosankan gitu kan. Berapa detik biasanya orang betah tuh? Kalau untuk video promosi itu 15 sampai 30 detik aja sebenarnya cukup. Asal informasinya tersampaikan, isinya padat, dan nggak bertele-tele, dan nggak rame juga gitu. Oh, jadi sekarang orang nggak suka yang rame-rame? Padat nggak rame? Waduh, ini mesti belajar. Bukan ramenya karena terlalu tulisannya numpuk, gambarnya numpuk gitu kan. Jadinya nggak ada ketertarikannya, jadinya nggak ada mata itu kayak jadi nggak fokus gitu, Mbak. Suara ini hilang ya? Oke. Ini suaramu ada kok, ada Kak Esra. Ada kok. Kak Esra yang hilang kayaknya. Lanjut Indri. Jadi seperti itu aja sih bikinnya, yang buat mata yang jadi segar lihatnya, sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawah harus ada peluang untuk mata nggak terlalu pusing lihatnya gitu. Oke, kayaknya aku kehilangan suara Indri. Saya copot dulu. Kita dengar kok, mungkin Kak Esra lagi ada gangguan, kita aman-aman, bisa terdengar. Kak Esra bisa dengar suaraku nggak ya? Hai Kak Esra. Suara saya kedengeran ya? Suara Kak Esra kedengeran, kalau suara Nyonya Rumah kedengeran nggak? Atau mau Nyonya Rumah kasih kue lagi? Supaya... Oke, kita pakai ini. Nah, suara saya agak sedikit ribut. Nah, Indri, terima kasih. Walaupun aku belum ngerti banget, kayaknya harus ikut tutorial. Ya, kalau bikin video harus pakai tutorial emang. Maaf nih, mau nanya aja, emang berapa sih biaya tutorialnya? Nggak apa-apa dok nanya. Berapa sih kalau mau ikut belajar? Boleh dong. Kalau ikut belajarnya nggak bayar kok. Oh, sampai jadi video nggak bayar? Nggak, kalau ikut kursusnya nggak bayar. Yang bayar itu ketika beli produknya. Ih, baik ya kamu. Nanti kita daftar deh. Bayar juga nggak apa-apa kok yang bayar. Grup-grup kamu. Jadi Indri ini teman-teman, dia bikin grup-grup ya. Aku jelasin dikit ya Indri ya. Jadi dia bikin grup. Misalnya, boleh. Kamu mau jadi PIC-nya dia di Malang, itu ada grupnya. Terus jadi PIC-nya dia di Purwokerto, ada grupnya. Nah, satu grup itu kalau nggak salah 200 ya Indri isinya ya. 200 orang. Dan dari 200 orang ini, ada PIC-nya teman-teman, ada kepalanya yang nanti Indri deliver informasi semua ke kepala-kepalanya ini. Jadi mereka itu di 200 ini aktif, saling memperkenalkan diri, bahkan boleh saling membantu mempromosikan produk yang dijual ya Indri ya? Iya, betul. Boleh. Nah, jadi yang aku lihat sekarang memang bisnis apapun jiwa sosialnya tuh tinggi banget, mesti kolaborasi, nggak boleh egois kayak wah ini ide gue, ini gue, udah nggak bisa. Kita tuh bener-bener mesti mau membantu orang lain. Nah, dari situ akhirnya mereka beli produk-produknya ya, Indri ya. Iya, betul. Keren. Nah, nanti Indri, aku masih ada pertanyaan buat kamu tentang cara membuat video yang tidak terlupakan. Kasih kita trik-triknya. Nanti aku pindah dulu ya. Aku loncatnya ke Jojo dulu.
Karena ntar Jojo sama Keisha nih rencananya pamit duluan. Jadi aku loncat ke Jojo lagi ya, Jo. Ya. Keisha, aku mau bicara tentang popularitas dan kualitas. Ya. Waduh. Menurut Kak Esra nih, maaf banget ya, aku pengen nantangin aja gitu. Karena gue aliran kualitas dan gue merasa belum populer. Gitu. Nah, zaman sekarang nih Jo, orang tuh cuman ya gini aja, sorry ya gitu, you just do something silly aja lu bisa populer gitu. So, apa pendapat kamu mengenai popularitas dan kualitas sebagai anak muda? Kalau boleh Isya dulu, boleh Jojo dulu. Halo ya. Kalau menurut aku ini kita kembali ke kata yang tadi sering disebut ya, popularitas tuh anugerah juga. Jadi kita tuh harus populer karena sesuatu yang kita lakukan itu hal yang baik. Kalau kita ngejar populer itu sendiri, banyak cara yang bisa kita jalankan lah untuk dapat populer itu. Tetapi menurut gue populer yang terhebat, populer yang terbaik adalah kita melakukan suatu hal yang baik dan oleh karena hal baik itu kita populer. Jadi kamu ada baiknya. Ada baiknya. Kamu populer karena sesuatu, bukan karena baiknya. Ya benar, karena baiknya. Iya, jadi kalau Jojo maunya pokoknya populer itu anugerah, tapi mesti ada unsur baik. Jadi kecuali kamu memang mau populer untuk hal yang buruk, terserah kamu, itu hidup kamu. Tapi kalau saya memilih untuk populer untuk hal yang baik. Ya. Soalnya ada loh Jo, populer dulu, abis itu tobat. Ada Jo. Klarifikasi, Gimana banyak, itu banyak banget. Itu banyak banget. Penting, populer dulu terus tobat. Aduh gimana ya? Karena lagi marak banget yang kayak gitu. Well, personally buat aku itu aku sangat amat nggak suka kali ya. Kayak menurut aku it's just apa ya? Banyak banget orang yang udah berusaha semaksimal mungkin untuk nunjukin talentnya, untuk nunjukin bakatnya, udah gimana ya? Udah mengasah skillnya untuk dilihat dan di-appreciate orang lah. Tapi tiba-tiba ada orang bikin kontroversi ketutup, ada orang bikin masalah ketutup gitu, talent-talent yang actually orang tuh asal beneran. Jadi it's unfair, tapi pasti mereka tuh argumennya ya bukan salah gue bisa terkenal, kan I'm just doing something silly gitu, terus tiba-tiba terkenal bukan salah gue. Nah menurut gue itu gimana? It's a responsibility of both parties. Kayak penonton Indonesia juga ada responsibility-nya in terms of membuat mereka terkenal. And I think itu lebih ke edukasi. Kita ada contoh, mohon maaf motong ke sini. Kita ada contoh. Kita setiap kali dengar sebuah berita kontroversial, kita berdua tuh berusaha semaksimal mungkin untuk nggak pencet beritanya atau nonton beritanya. Karena kita tahu kalau kita pencet atau kita nonton, berarti kita nambah 1 view. Ketika kita nambah 1 view, sistem akan membaca, oh ini hal yang disukai orang. Karena sistem membaca itu, sistem akan terus menggaungkan ini. Jadi, ya kita bakal tetap tahu karena orang ngomongin. Kita bakal tetap tahu dari grup WhatsApp, tapi kita berusaha sebaik mungkin nggak pencet videonya, kita nggak pencet beritanya. Karena kita terus terlibat untuk membuat hal-hal sensasional menjadi baik, menjadi terkenal gitu. Jadi kita berusaha menjauhi itu. Kalau ditanya, emangnya nggak kepo apa enggak? Ya sebagai manusiawi, kepo ada keponya. Cuman kita sadar aja. Terlebih dari itu kita juga tahu, toh abis kita tahu apa sih abis kita kepoin, nggak akan nambah added value in our lives gitu. Nggak akan bikin hidup kita jadi lebih baik atau nambah edukasi dengan nonton kontroversi itu gitu. Yang akan ada outcome-nya dari kita nonton itu cuman ngedorong sistem untuk algoritmanya jalan terus nih kontroversi, and it's not helping. Banget. Jadi ini ada Kak Ruth juga teks ya. Pilih apa yang kamu mau lihat dan apa yang kamu tonton. Jadi kalau aku belajar, berarti kita lihat judulnya aja ya. Begitu lihat judulnya, kita udah tahu nih ini kontroversial. Gue nggak mau memperdalam gitu ya. Nggak usah perdalam, cukup tahu aja. Aku juga agree banget. Jadi sorry aja nih, aku ngeliat tuh ya Instagram, Facebook. Kita kan emang harus gaul, harus digital. Tapi kan nggak ada sensornya. Ya, ada sih. Tapi kan sensornya minim banget kan. You can just text anything, dan bisa loh gitu. Dan sedihnya tuh jadi kayak untuk anak-anak generasi di bawah kita atau anak-anak yang baru mulai atau orang-orang yang baru mulai tuh akan dapat inspirasi atau dapat ngelihat kayak,
oh kalau mau terkenal caranya kayak gini, kita bikin kontroversi aja, kita bikin isu-isu yang hot aja, ntar toh dimaafin kalau bikin klarifikasi, baru deh kita kasih lihat something good gitu. Jadi kayak jalan naiknya tuh kurang bener kalau menurut aku ya. Kayak contohnya, ini hal yang sangat buruk sampai pas zaman COVID ini aja, orang lebih dengerin pendapat artis, musisi DLL dibanding pendapat orang yang benar-benar berhak mempunyai pendapat, dokter, spesialis DLL. Itulah akibat buruknya ke bangsa ini gitu. Gara-gara kita cuma mentingin popularitas. Ya. Siapapun yang punya angka, opini dia jadi valid. Padahal opini yang valid itu orang yang punya isi, bukan orang yang punya angka. Kirain aku doang yang mikir gitu. Soalnya anak aku lebih percaya YouTuber daripada gue Aduh, sekarang. jangan. Saya aja nggak percaya YouTuber. Saya YouTuber nggak percaya YouTuber. Coba Jo, pesan-pesan. Jangan kepo anaknya Kak Esra. Coba Jo, coba kamu pesen dulu nih. Kan harusnya terakhir. Kamu pesen dulu. Apa pesan kamu sebagai YouTuber? Why you say don't believe in YouTuber? Sama. Kudu. Apa kudu? Gini ya. Dimit dulu. Maaf sebentar. Ya. Meetingnya YouTuber. Mohon maaf, bentar. Ya. Ini udah? Lanjut. Udah, tadi mungkin. Nah, kalau pesan saya ya, untuk informasi yang penting, untuk informasi yang menyangkut hidup, nyawa, atau perkembangan diri, Mindset. kita percaya kepada orang yang ahli di bidangnya lah. Kita jangan percaya kepada orang yang populer. Kecuali orang populer itu sedang berbicara dengan ahlinya, atau emang sedang mendalami konten-konten seperti itu. Itu sih, itu kenapa saya kalau ada berita atau apa, saya lebih cari sumber aslinya daripada opini orang yang sensasional tentang masalah ini. Itu kalau dari saya. Tapi kalau emang orang ini populer akan pendapat politiknya, atau orang ini populer akan pendapat dia tentang sains, ya kenapa kita nggak dengerin dia? Ya kita harus filter aja sumber informasi kita dari mana. Jangan asal percaya YouTuber ini karena dia terkenal, berarti omongan dia benar. Ya nggak juga. Jadi jumlah follower tidak menentukan kualitas, ya, Mbak Putu. Dan kebenaran, tidak menentukan kebenaran. Ya. Prestasimu, baru aku percaya sama kamu. Keren. Dianti, kita loncat ke kamu ya, Say. Kamu nih kan kalau posting apa aja yang nge-like ribuan, belasan ribu gitu. So, ada apa usaha Dianti untuk membawa perbedaan melalui pengaruh yang kamu buat di tengah-tengah anak-anak muda? Selain tertata tentunya udah. Gimana Dianti membuat perbedaan? Ini kan buat, sebetulnya kamu tuh kan influencer dong gitu. You can make something better, kayak Jojo tuh ada quote-nya, dia bilang membuat perbedaan melalui YouTube. Nah, kamu gimana nih, Say, di Instagram? Kebetulan karena aku masih mahasiswa juga nih Mbak, jadinya mungkin teman-teman dari followers aku bisa melihat perspektif itu ya, bahwa aku masih mahasiswa, masih mengemban pendidikan. Nah, alhasil dari situ aku juga berusaha sih untuk akhirnya bisa membagikan poin-poin yang aku bisa dapetin di kampus, terus juga kegiatan-kegiatan yang aku lakuin di kampus kepada followers aku, kayak aku ikut organisasi, aku pun ikut jadi suatu kepanitiaan gitu. Jadi nggak cuma melalui si tertata, terus aku juga kebetulan punya bisnis Semi by Dianti yang buat daily wear, tapi akhirnya aku juga berusaha untuk influencing. Itu juga baju buat fashion gitu. Kamu ada? Iya, kebetulan. Pinter banget tuh make money, heran deh. Oh iya Kak Esra. Pertanyaan. Kak Esra, ini yang aku pakai salah satu yang Dianti endorse loh. Lihat deh, jilbab aku ini yang Dianti endorse. Ini hadiah ulang tahun. Ini hadiah ulang tahun dari mamanya Dianti loh. Iya, jadi kebetulan itu salah satu brand di Jogja juga. Dan aku juga baru 2 hari tiba-tiba diajak kerja di kreatif agency. Jadinya melalui hal-hal seperti itu akhirnya aku bisa buat sharing juga ke followers aku gitu. Jadi aku lebih menekankan ini sih, pengalaman-pengalaman yang aku punya itu bisa aku bagikan buat followers aku gitu. Jadi nggak harus punya background tertentu, nggak harus bersekolah di institusi tertentu. Ketika kita bisa punya pengalaman hidup yang beragam dan gimana pun itu kita mendapatkannya through ups and downs, itu juga akhirnya aku sharing, karena sejauh ini aku juga nggak
terlalu tertutup akan kehidupan aku yang mungkin bisa dibilang cukup kelam. Maksudnya aku berusaha untuk membagikan itu, tapi I transform it how to take the silver linings dari itu sendiri. Jadi aku kayak belajar kayak, oh ternyata dari pengalaman-pengalaman aku yang buruk ini aku bisa merubahnya into something gitu. Dan aku mencoba influencing my followers kalau misalnya mereka nggak perlu worry, karena soalnya gini sih, yang masuk di followers aku itu pesan-pesan yang masuk ke aku tuh lebih banyak yang merasa insecure gitu loh Mbak, kayak bahkan mereka menganggap bahwa hidup aku tuh sempurna gitu. Hidup aku kayak, ih keren banget bisa kuliah di... Soalnya fotonya sempurna. Nah, gimana Mbak? Fotonya sempurna, jadi dikira semua sempurna juga kan? Nah itu dia. Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya belum nggak tahu kan kalau ternyata di balik suatu hal itu bisa ada perjuangan apa, bisa ada hal-hal apa. Nah akhirnya aku mencoba memberikan perspektif sih buat followers aku, kalau belum tentu apa yang kita lihat itu selalu baik, belum tentu apa yang kita lihat itu selalu sempurna gitu. Kadang ini kan Kak Esra Kak, supaya dapat ini kan nyambung, kamu kan berarti secara sengaja memang mau memberikan pengaruh yang baik dong melalui sosial media. Itu secara niatan udah ada gitu kan. Nah, kalau gitu cocok nih kita. Kamu strateginya apa sih dengan niatan yang baik itu, dengan tadi yang Jojo juga bilang ada baiknya, populer itu bagus asal baik. Apa strateginya? Kalau teman-teman nih pengen ngikutin jejak kamu, pasti dong kita 4 strategi lah. Aku bikin 4 supaya lebih jelas. Apa strateginya? Tadi kayaknya 1 udah ada kan, jadi diri sendiri. Iya, benar. Jadi diri sendiri, terus aku catat tadi. Apalagi Dianti? Pertama itu udah poin penting banget ya, menjadi diri sendiri. Nah akhirnya di breakdown lagi, menjadi diri sendiri itu kita juga harus be true sama diri kita. Ketika memang kita sedih, ketika memang kita punya bad things happen in our life, itu kita gak akan menutupi itu. Aku sangat terbuka sama followers aku ketika aku merasa terganggu dengan apa yang mungkin mereka lakukan. I would say that aku nggak bisa terbuka nih sama hal-hal yang kayak gini. Jadi kita harus bisa balancing positivity sama negativity biar semuanya tuh imbang gitu. Dan itu aku bagikan juga. Jadi kita nggak cuma nge-share hal yang positif berlebihan atau terlalu negatif berlebihan, tapi juga kayak ngasih unjuk bahwa oh ternyata aku bisa punya hal negatif juga sebagai manusia. Ini loh kesalahan-kesalahan yang pernah aku buat dan lele. Tapi akhirnya aku coba ngasih juga poin gimana akhirnya aku bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang aku buat kayak gitu. Dan strategi lainnya mungkin kita harus benar-benar eksplorasi terus, kayak don't stop buat explore. Kita harus mencoba hal-hal yang baru kayak gitu, karena hal yang baru itu biasanya banyak memberikan insight baru juga gitu. Oke, keren. Jujur juga ya, soalnya nggak enak kan nyeritain yang nggak bagus gitu, tapi ternyata oke, supaya ada keseimbangan gitu ya. Katakan kisah kamu. Kalau kamu sendiri punya pesan nggak buat perempuan Indonesia? Nggak harus milenial, bisa gold, silver, platinum, semua juga boleh milenial. Ya, apa pesan kamu, harapan kamu untuk perempuan Indonesia? Harapan aku buat perempuan Indonesia sih sebenarnya as simple as kita harus bisa beradaptasi sama kondisi apapun, karena melihat pandemi ini cukup mengejutkan buat semua pihak. Yang bisa kita lakuin cuma menerima dan beradaptasi gitu kan. Jadi poin pentingnya ada di adaptasi, dan adaptasi itu banyak sekali caranya, dan itu kita harus sangat mengenal diri kita sendiri buat akhirnya kita bisa adjust dan adapt gitu. Makanya poinnya adalah kita harus beradaptasi dengan mencoba mengenali diri kita lebih dalam, sehingga apa yang kita bisa lakukan ke depannya that will be so much easier gitu buat perempuan Indonesia. Ada mindset ya katanya ya, kemampuan beradaptasi. Bagus banget. Semoga juga ini didengar oleh banyak perempuan, bahwa dari Dianti sendiri dia pengen sebagai, saya tuh boleh nggak berpesan sedikit juga sama kamu sebagai anak muda? Boleh ya, curhat. Boleh ya? Dong. Nanti sering-sering dong di konten-kontennya kamu juga bawa
tadi kan kita semua udah agree perbedaan itu adalah anugerah. Bawain dong di konten-konten kamu di IG tentang perbedaan, tentang gimana kita juga menerima itu sebagai anugerah gitu. Exactly. Maksudku kita sama-sama doing something good untuk anak-anak muda kita, bahwa aku dengar-dengar menurut anak muda perbedaan itu biasa, tapi mesti lebih sering sih digaung-gaungin gitu. Di daerah-daerah kan belum tentu sering-sering bisa kayak kita gini kan, nge-zoom. Benar banget. Benar banget. Itu dari Maharani sih, kita pengen Dianti boleh bagiin lebih banyak lagi konten-konten about diversity, harmoni. Yes. Kemarin aku kebetulan sempat ikut lomba juga sih Mbak tentang bagaimana menciptakan pendidikan yang merata buat pendidikan di Indonesia. Aku juga sempat share beberapa poin tentang itu dan mereka juga sangat antusias sih buat ikut berbagi ide gitu di situ. Wah, keren banget. Oke, biar kalian juga lebih mengenal siapa kita, Mbak Putu boleh nggak puterin video kegiatan kita supaya teman-teman kita ini semua tahu kita tuh siapa sih sebenarnya dan apa sih yang kita lakukan. Karena kita juga membuat perbedaan melalui Maharani ini. Silakan Mbak Putu. Oke, aku coba share sebentar. Sebentar ya. Mungkin aku mau minta tolong sama Adek Loli aja kali ya, MC kita. Yang puterin videonya. Jadi kami itu sebetulnya Yayasan Maharani ini non-profit organization. Kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan di grassroots, di bawah ya, di mana di sana kemungkinan besar mereka tidak akan pernah bisa membalas gitu. So, Silakan Adek Loli. Kita akan lihat ya videonya. Angin kemana akan mengarah, membangun jiwa yang harus cerita, keinginan mengetahui dunia, mengabaikan rasa cinta dalam jiwa. Semua berawal dari mimpi, hanya kita yang bisa mewujudkan. Sampai di mana batasnya pengorbanan, sedang pengabdian tak pernah berhenti. Aksara yang menari di atas awan cukup jelas menuliskan harapan. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan. Cinta bicara halus di perasaan, hadir tanpa diundang dan dipaksakan. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan.
Terima kasih Ade Loli. Bisa tolong dikembalikan hostnya jadi aku ke aku lagi ya. Terima kasih. Kak Esra, silakan dilanjutkan. Terima kasih sahabat-sahabat sudah. Itu kan ayamnya dicolongin orang. Wow, siapa itu? Ibu matiin speakernya. Thank you ya. Oke. Aku mau balik dulu. Hanya limbah. Wow. Halo. Ya lanjut Kak Esra. Ya, oke. Jo, aku belum nanya Jojo nih tadi mengenai apa sih nasihat kamu untuk teman-teman anak-anak muda yang mungkin join di sini juga yang pengen jadi YouTuber sukses gitu. Tadi kan Dianti udah bagiin gimana caranya untuk jadi selebgram. Kalau YouTuber gimana saya? Gimana caranya supaya mereka tuh bisa seperti kamu paling enggak gitu loh. Membahana juga. Apa sih prinsip-prinsipnya Jo? Kalau saya sih ini kamera udah nyala kan? Ya. Kalau saya tips saya tuh kemungkinan saya ambil dari perjalanan saya sendiri di YouTube ya. Itu saya kalau di YouTube saya berusaha sebaik mungkin untuk jujur sama keresahan sendiri, mencoba membawa perubahan, namun tetap entertaining. Jadi itu pesan-pesan yang saya bisa sampaikan ke orang bahwa apalagi anak muda ya, adalah untuk mencoba membawa perubahan. Itu di saya. Banyak orang yang bikin channel nggak peduli tentang perubahan. Kalau saya sangat menjunjung tinggi bahwa saya mempertanyakan kenapa kita selalu seperti ini, kenapa negara ini seperti ini, dan saya coba sisipkan pesan-pesan itu di video-video saya. Gitu. Oke. Apa prestasi yang menurut kamu selama kamu berjuang melakukan perubahan beberapa waktu terakhir ini yang buat kamu, gila gue berhasil nih. Menurut gue berhasil dengan perubahan yang aku mau. Boleh nggak cerita ke kita kesan yang paling mendalam buat kamu? Salah satunya baru terjadi akhir-akhir ini sih. Tanggal 18 September nanti, salah satu film yang saya tulis akan ditayangkan di Netflix worldwide. Jadi dia bukan film yang ditayangkan di Netflix, maksudnya di seluruh dunia. Jadi Netflix membeli film yang saya tulis dan saya perankan untuk ditayangkan di seluruh dunia. Nah, kenapa saya bisa mencapai titik ini? Karena selama saya content creating, saya nggak fokus kepada popularitas aja. Saya fokus kepada teknik membuat video, teknik penulisan naskah. Saya menghargai seninya. Cara bikin video tuh gimana sih? Kalau saya cuma mau fokus ke ketenaran, saya cuma peduli kepada efek videonya kayak, saya telanjang di mall, itu orang bakal kenal saya. Tapi saya pribadi nggak bakal belajar lebih tentang seni membuat video. Nah, karena saya fokus kepada seni pembuatan video, akhirnya saya bisa mencapai ini nih. Tadi apa namanya? Prestasi ya? Ya, prestasi. Ya, prestasi. Aku suka bilang, jangan tunjukkan sensualitas, tunjukkan prestasi. Kayak gitu. Jadi kamu setuju? Sangat setuju. Jujur, terus apa Jo? Tadi saya jujur. Saya jujur membawa perubahan. Iya, dan berusaha untuk entertaining. Tapi tetap harus menyenangkan, harus asik juga. Jangan bosenin, ngantukin gitu ya. Kalau kita bikin orang senang, kemungkinan besar orang itu akan membalikan kebahagiaan itu ke kita. Itu energi yang kita pancarkan, akan terpancarkan balik ke kita. Bener banget, dalam penjualan juga begitu. Jadi kalau pengen bisa jualan, si orang itu mesti senang dulu sama kita. Jangan mentang-mentang diliatin bajunya terus dirapiin. Kan bete banget nggak jadi beli kan kalau ke toko kayak gitu ya, guys. Thank you ya, Jo. Kesya, Kak Esra ada satu pertanyaan lagi nih buat kamu ya. Apa sih yang buat kamu bermimpi? Yang bikin aku bermimpi. Soalnya nih, ada orang yang bermimpi, ada orang yang nggak bermimpi, ada orang yang mimpinya gede banget gitu. Nah, kalau aku sih lihat kamu dari jauh, menurut gue mimpi lo gede gitu ya. So tahu. Kalau aku mungkin lebih personal ya. For me, yang bikin bermimpi orang sekitar kali ya, loved ones. Kayak lebih ke orang-orang terdekat, orang-orang yang gue sayangi, orang-orang yang gue cintai. Doesn't mean, bukan berarti gue melakukan my dream atau my profession bukan untuk orang lain selain keluarga gue atau teman-teman gue, enggak juga. Cuman mulainya kayaknya dari situ deh, from the love I have towards, gimana ya ngomongnya, kecintaan aku terhadap orang-orang sekitar, dan pengen punya dampak dan influence yang bagus
dan yang baik untuk mereka, bisa nyenengin orang-orang sekitar. Dan dari situ aku jadi terinspirasi aja. Selalu terinspirasi dari orang-orang terdekat dulu, pengen bikin yang lain bahagia, pengen bikin yang lain terdampak positively, baru ke lingkar yang lebih luas gitu. Yes, tahu gak sih Kak Esra pengen sharing jadinya gara-gara kamu ngomong gitu. Aku kan juga dibesarkan, sorry ya Mbak Putu, gue minta waktu dikit. Jadi ini banyak anak muda soalnya biar dengar. Aku tuh dulu makan ya. Semua makan mulu. Semua makanan harus dikirim ke speaker ya. Nah, terus guys, dulu aku tuh kan dibesarkan di keluarga yang susah. Yeah. Terus sempat kecewa lah sama orang tuaku gitu ya. Tapi satu ketika timbul motivasi dari dalam diri aku yang kayak kamu bilang, aku tuh kayak pengen nyenengin papa aku gitu loh. Yeah. Nah, cita-cita gue tuh dulu cuma mau beliin papa aku mobil, kan papaku tuh supir. Bayangin, supir cita-citanya apa sih? Punya mobil kan. Dan dia selamanya tuh bawa mobil orang gitu. Jadi tahun 2003 aku berjuang untuk merubah hidupku. Cuman satu tujuan aku, tahu gak teman-teman? Pengen beliin papa saya mobil. Karena saya mikirnya gini, kayak aku mikirnya gini, belum tentu gue masih bisa nyenengin dia 10 tahun lagi kan. Nah waktu itu umur aku 33, lebih tua daripada kamu sekarang gitu. Dan aku berjuang untuk bisa beli dia mobil tuh 3 tahun kayak jadi sales. Jadi sales. Iya, 3 tahun jadi sales door to door, dan gue pakai strategi sama papaku karena aku kecewa sama dia kan. Jadi ternyata kekecewaan itu bisa kita manage. Gue bilang, "Pak, kamu tugasnya doa ya." Gue kasih dia PR dong gitu. Tugasnya, gue pikir dia pasti doanya siang malam dong gitu. Papa doa, aku yang kerja gitu. Jadi aku yang jadi sales, papaku yang doa. Bagi tugas dalam hatiku sih sebenarnya rasain doain loh gitu kan ya. Ada juga kekesalan itu gitu, masih lah kan bertahap ya maafinnya. Nah sampai tahun 2005 aku berhasil beliin dia mobil, dan itu kayak ada endurance, kayak ada rasa semangat, nggak tahu ya, cinta itu juga ada bencinya ya ternyata ya itu benci dengan sifatnya tapi suka dengan dianya gitu kan. So aku percaya love itu ada hate-nya juga loh, nggak mungkin kayak suka semua gitu, mixing gitu. Jadi akhirnya tahun 2005 berhasil cicilin papa mobil, beliin dia mobil, bawa dia ke showroom, tau gak sih teman-teman, dengan gaya banget gue, "Papa pilih dong mobil kamu di Suzuki itu." Terus gue ke toilet berdoa, "Tuhan tolong dong supaya papa aku jangan milih X-Trail," karena kan uang aku kan masih limited edition banget kan. Dan ternyata papa tuh belinya mobil yang paling kecil cc-nya, yang paling murah. Di situ tuh tahun 2005, 2006 dia meninggal loh. Wow. Nah, jadi aku belum sempet ngelunasin si cicilan itu. Tapi yang aku mau bilang sama teman-teman semua nih, anak-anak muda di sini, apa yang Kesia bilang tuh benar banget. Jadikanlah cinta kita terhadap loved one, orang-orang yang ada di rumah, terutama bukan karena aku ibu ya, maaf banget nih, tapi terutama orang tuamu gitu. Karena kalau kamu mau menyenangkan orang tua, kadang-kadang mereka yang nyakitin kita loh. Tapi love and hate itu bareng gitu. Itu ada energinya, daripada hate-nya marah-marah melulu, mendingan kita jadiin sesuatu yang kayak tadi Jo bilang, diputer ya. Terus akhirnya papa 2006 meninggal. Sampai hari ini aku udah nggak mungkin kan balas budi lagi, udah nggak ada dia. Pada saat aku sukses bener-bener tuh papa udah nggak ada. Jadi itu bener banget guys. Pakailah itu untuk menjadi energi kamu, membuat perubahan dalam hidup kamu dan hidup banyak orang gitu. Semoga sih bisa berguna juga buat teman-teman semua. Anak-anak muda, ayo berbakti sama orang tua. Mbak Putu, kamu tadi makan apa? Coba. Ya, berbagi untuk orang tua dengan membuatkan kue juga itu berkah. Jadi aku mau share nih, ini ada satu lagi kue yang enak banget. Ini dan baru sampai percis tadi siang menjelang acara buka. Ini dari Kawaii Kitchen. Kawaii Kitchen. Ini kalau biasa pada ke Bali kan pai susunya tuh kecil-kecil. Ini pai susunya, ini potongan kecil. Aku tuh dibawain satu kotak begini nih kotaknya gede kayak kotak martabak. Dan itu besar banget. Semuanya pai susu dan enak banget teman-teman. Ini kalau mau pesan ini aku udah share ya nomor kotaknya. Hai, makasih ya dibawain Kawaii Kitchen. Dan ini sahabat kita Ruth ya, relawan Maharani yang tadi mengirimkan. Ini aku coba ya. Ya ampun, kamu enak banget. Ini aku tuh penggemar banget pai susu, tapi baru lihat pai susu penggemar segala kalau baru. Enak banget pokoknya harus pesan. Teman-teman. Cuma penggemar segala. Enak banget ya. Ya udah. Lain kali kirimnya ke sini juga, jadi gue yang nyobain juga gitu. Siap gitu. Lihat ibu Nyonya rumah ada di dapur terus kan.
Oke, Loli ada pertanyaan nggak dari teman-teman kita? Nah, ini kayaknya aku jadi tiba-tiba touchy banget nih gara-gara omongannya Keisha. Teman-teman, sebelum udahan nih ya, apalagi kayaknya Jojo sama Keisha mau pergi. Boleh nggak kalau aku minta speaker-speaker kita ngomong sesuatu buat orang tuanya? Cece, berat. Tapi, ya, Idol, enggak. Mbak Putu, jangan nanti aku nangis kalau kamu yang ngomong. Aku mulai dari Indri. Indri, ngomong sesuatu dong buat orang tua kamu di YouTube ini. Apalagi kamu termasuk anak muda yang sukses, masih usia 20-an, kamu udah bisa bikin network ribuan orang. What do you want to say to your parents? Buat inspirasi buat teman-teman lain, Indri. Ayo. Sebelumnya orang tua saya pun juga tinggal satu, yang ibu sudah meninggal 2008 ya. Dan bilang apa ya, pokoknya terima kasih sudah merawat, membesarkan sampai umur gini. Gimana ya, Bang? Kalau Wali sih terima kasih juga untuk pengorbanannya, terima kasih juga untuk segala-galanya. Yang penting apapun yang saya usahakan saat ini itu adalah untuk semata-mata untuk keluarga. Thank you, Indri. Thank you banget ya. Dianti, boleh dong, kebenaran aku tahu nih mamanya Dianti. Boleh dong Dianti ngomong buat orang tua kamu yang saya yakin juga akan menjadi inspirasi buat teman-teman kita yang hadir siang hari ini. Ya, pokoknya berterima kasih sekali sih sama ibu, sama bapak, terutama ibu juga ya, karena ibu sangat hard worker, jadi sangat menginspirasi juga buat aku untuk always explore dan nggak cuman berhenti di situ doang dan nggak cepat merasa puas. Kalau bukan karena ibu ya karena siapa lagi? Mungkin sesimpel itu sih. Iya, thank you. Bisa juga sih mungkin kalau bukan orang tua juga seseorang yang kalian ingat atau mentor kalian pengen ngucapin sesuatu di sini. Boleh Keisha and Jojo juga? Ladies first. Orang tua ya, aduh. Ya apa ya, aduh gue bingung nih kalau gini. Paling makasih aja sih sama mama papa. Kalau papa kan emang orangnya keras banget kan. Jadi terima kasih udah raise anak yang keras juga dan gak gampang puas. A very hardworking dad and a very loving mom. Terima kasih aja deh. Wow, so sweet. Kalau Jojo kayaknya tadi dengar cerita mamanya juga udah seru. Boleh dong Jo, what do you want to say to your parents? Yang pasti yang pertama adalah untuk mama, karena papa juga kebetulan papa udah meninggal tahun lalu. Jadi untuk mama yang paling pertama adalah Ma, I love you. Aku sangat cinta sama mama aku sendiri, overly loving gitu ya. Yang kedua, terima kasih atas segala pengorbanannya waktu kita kecil, dan terima kasih telah menunjukkan kita kepada dunia ini karena kerjaannya. Mbak Putu, I wish anak gue one day ngomong kayak gitu. Apa yang anakku katakan padaku gitu ya. Di YouTube, I love you banget. Loli ada pertanyaan nggak? Taci banget nih. Mbak, lu kayaknya mau nangis loh. Mau nangis? Nah, aku masih punya sesuatu buatan sahabat Maharani ini, daripada aku berkaca-kaca, mendingan aku showing satu lagi ya. Udah nangis aja, nggak apa-apa. Ya. Ini lihat nih, aku pakai apa nih? Ini ada masker. Jadi emang pandemi ini kreatif banget ya. Jadi orang Indonesia hebat banget. Jadi ini tali buat masker. Ini ada kayak nih ya, aku mau showing ya. Aku itu jadi kayak sahabat Maharani juga. Kayak perempuan Mesir nggak ya? Yang lucunya itu ini loh. Jadi ini sahabatku Widi dan anak perempuannya. Widi ini sahabat teman SMA aku dan dia punya anak perempuan juga. Dia itu di masa pandemi menciptakan ini nih. Nih. Jadi ini buat naliin masker. Gitu loh. Ya. Kan lucu banget. Jadi kan banyak masker yang kalau pakai jilbab itu kan susah kan kalau pakai yang begini. Nah, jadi dia tuh bikin kayak kalung-kalung cantik. Nih aku punya 3.
Ini bisa jadi dipasang di ujungnya sini, dipasang satu lagi, jadi kita tetap bisa pakai. Ini lucu banget ya. Makanya teman-teman perempuan itu emang luar biasa ya di masa pandemi. Ini ada kontaknya ya, kontaknya Mbak Widi nih tuh. Kan? Lucu kan? Yang ini tuh. Kasih dong sama. Tapi jangan kasih Jojo, dia lucu dong kalau pakai mete-mete gitu. Lucu kan jadinya tuh. Aku jadi bling-bling di belakang tuh. Lucu ya? Iya, lucu Mbak. Lu nggak usah pakai gitu juga lucu sih lu, Mbak. Daripada aku nangis, Kak Esra perlu sesuatu yang aku sampaikan buat anakku, salah ya? Iya, aku senang banget nih ngobrol sama kalian semua. Nggak terasa juga waktu kita udah dikit lagi habis, dan kayaknya ini semua teman-teman yang datang pada speechless, nggak berani nanya gitu, kecuali ada Ibu Farida yang bilang terima kasih, dan saya yakin juga kayaknya Ibu Farida udah sambil nangis nulisnya. Ada yang nanya sih Kak Esra tadi buat Indri, tapi Indri udah langsung jawab juga di chat grupnya, jadi pertanyaannya sudah dijawab Kak Esra, jadi aman. Iya. Bagus, langsung chat-chatan. Kesha, Loli ada yang mau ditanya nggak ke narasumber kita, silakan. Kan Kesha mewakili anak-anak SMA. Kesha, sahabat Marani, aku kenal Kesha dari dia masih imut-imut. Sekarang jadi gadis yang cantik banget. Loli mau nanya apa dong, ayo. Aku nanya apa ya? Sebenarnya aku bagi quote aja deh Kak ya, karena boleh. Semuanya udah jelas banget hari ini. Oh iya, aku mau share juga ya, bisa lihat ini. Boleh nanya satu nggak? Satu. 2 buku sedekah. Boleh, ini ada yang mau nanya nih. Mau nanya dong sama Jovi ya. Jo. Keren ini. Nah, Halo, ya. Kebetulan kan aku punya anak milenial juga nih, 19 tahun ya. Dia memang ya eagle lovers gitu ya. Terus terang saya masih belum menemukan celah gimana caranya dia supaya bisa spend waktu untuk reading gitu. Sementara mamanya kan gila banget sama baca buku. Tapi ternyata sometimes kita nggak bisa maksain ya. Memang setiap anak itu berproses. Nah, ada nggak saran dari kamu? Sementara kan kamu punya followers yang begitu banyak. Apa sih gitu? Kamu gimana caranya supaya mereka itu nggak ya spend waktu IG oke gitu. Tapi gimana caranya mereka juga harus bisa manage waktu dan bisa melakukan hal yang lebih prioritas daripada hanya sekedar di media sosial. Perlu banget nih buat kayak saya sebagai ibu-ibu ya yang punya anak milenial triknya gitu. Karena mereka kayak contoh misalnya dia follow sama kamu, dia setiap hari tuh kayaknya wajib banget harus ini gitu, mantengin di IG gitu. Thank you. Ya, kebetulan saya pernah ngepost kali di mana saya katakan waktu yang kalian gunakan di Instagram bisa kalian gunakan untuk hal-hal di kehidupan nyata. Jadi saya pribadi juga sangat menjunjung tinggi bahwa orang-orang itu harus melakukan hal-hal yang lebih real daripada cuma scrolling Instagram atau ngeliat IG story. Ya. Tetapi kalau di rumahnya, ya menurut saya lebih peran keluarga sih. Soalnya saya udah melakukan peran saya sebagai, malah itu bukan peran saya sebagai influencer, itu pendapat saya sebagai manusia aja. Pendapat saya sebagai manusia adalah orang harus spend time on real things, bukan cuma in the virtual world, in digital world. Jadi ya itu sih, itu doang peran saya yang saya bisa kasih tahu sekarang gitu. Oke, thank you. Ya. Oke, sebelum Mbak Putu berbicara mengenai buku, kami juga pengen cerita kalau kami ini sekarang ya teman-teman lagi banget campaign ngebaca buku buat adik-adik kita di bawah-bawah yang selama ini mereka nggak bisa sekolah gara-gara nggak ada pulsa. Terus kita sekarang bikin gerobak-gerobak baca buat mereka dan mereka happy banget karena buku yang kita kasih nggak bekas, buku baru, 2 bahasa. Jadi mereka belajar dunia, belajar bangsa di situ. Nah, anak-anak ini sekarang setiap hari cuma bisa paling ke guru ngaji. Udah gitu nggak ada lagi ya Mbak ya. Udah nggak bisa sekolah. Nah, jadi kita malah sekarang kita taruh gerobak-gerobak baca kita itu di rumah baca Quran, di tempat-tempat yang benar-benar mereka nggak bakal punya buku. Dan amazing banget ternyata nih Mega ya, yang tadi nanya nih Bu Mega, anak-anak Indonesia tuh suka baca. Tapi masalahnya adalah kita memang harus jemput bola gitu. Nah, buat teman-teman semua, para influencer, anak-anak muda yang punya pengaruh, boleh dong titip juga tuh pesan dari Tante Mega tadi supaya mereka benar-benar spend their life in a real
things, not only di dalam hal-hal yang bersifat sosial media. Nah, sebelum berakhir, kan Mbak Putu mau bacain mengenai buku, aku minta juga speaker mempersiapkan masing-masing untuk memberikan semangat, terutama katanya nih anak muda di masa pandemi ini overthinking. Nah, jadi tolong kasih nasihat dong buat teman-teman kita, anak-anak milenial dari kalian semua yang menurut aku bibit-bibit unggul ya, di usia-usia muda aja kalian udah bisa kayak gini. Apa yang kalian mau bilang sama teman-teman kita mengenai overthinking? Nanti dari Indri ke Diandri lalu ditutup oleh Jojo dan Keisha. Silakan Mbak Putu. Jadi sahabat-sahabat, Maharani itu kita lagi punya program beli 2 buku sedekah 1 buku. Jadi 2 buku ini adalah buku yang ditulis oleh moderator kita, founder Maharani Kirana Pertiwi. Tadi Maharani Kirana Pertiwi itu artinya perempuan unggul cahaya bangsa. Terima kasih Kak Esra untuk nama yang indah. Dan aku tahu ini Kak Esra dedikasikan buat mama ya, yang banyak menginspirasi Kak Esra menjadi seperti sekarang. Jadi teman-teman bisa membaca cerita kehidupan Kak Esra dan bagaimana perjuangan Kak Esra di buku Perempuan di Rumah Bercahaya Emas. Dan juga beliau menjadi orang yang tangguh di langkah kemenangan grup. Beliau membagikan rahasia sukses di buku Selling with Attitude. Jadi kalau teman-teman membeli 2 buku ini, kalian akan juga membeli 1 buku buat anak-anak di Gerobak Baca Maharani. Jadi Gerobak Baca Maharani kita targetkan akan ada 100 di seluruh Indonesia. Saat ini sudah ada di Cilincing. Itu kita benar-benar di kampung nelayan yang sangat kumuh, di mana anak-anak merasa buku itu sangat berharga buat mereka. Mewah banget ya. Terima kasih buat sahabat-sahabat Maharani yang sering berkunjung untuk membacakan buku buat anak-anak. Itu luar biasa, teman-teman kalau mau berkunjung ke sana silakan. Itu kita akan ke perkampungan nelayan yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh teman-teman yang biasa hidup di kota besar. Karena benar-benar walaupun dia di kota Jakarta, kehidupan mereka sangat sebetulnya kalau boleh dibilang tidak layak. Dan kami juga taruh di Depok, di Cilebut, di situ ada rumah Quran, ada perkampungan padat di Ganggang, tapi ada seorang guru ngaji yang sekarang juga suaminya sedang mengalami sakit sebetulnya, tapi dia dengan berdedikasi, dia memberikan sekolah baca Quran gratis buat anak-anak duafa dan tidak mampu. Dan kami memberikan tambahan gerobak baca supaya anak-anak ini punya mimpi besar, karena tidak mungkin ibu guru ngaji ini mengajarkan sendiri kalau kita tidak membantu. Dan dalam waktu dekat juga akan ada gerobak baca Maharani di Tabanan, Bali, itu di kampung saya. Saya akan dedikasikan buat anak-anak di pinggir sungai. Aduh, saya jadi mau nangis deh. Karena papa saya itu adalah orang yang sangat ingin membagi apapun buat orang. Jadi saya mau dedikasikan itu buat papa saya. Kalau teman-teman mau bantu sambil jalan-jalan ke Bali, ayo. Nanti juga Kak Esra mau buat di Toba, gerobak baca, dan sudah ada beberapa teman-teman relawan. Palembang, Mbak. Teman-teman relawan Maharani untuk juga di daerahnya masing-masing ya. Sudah ada yang mau buat di Balikpapan, di Samarinda, di tempat lain gitu ya. Kita akan, karena saya juga dengar cerita Kak Esra, bahwa Kak Esra dulu bermimpi ingin keliling dunia dari buku yang dia baca. Dan buku itu dia pinjam dari seorang guru. Jadi bayangkan betapa buku ini bisa berperan besar untuk mengubah kita semua. Jadi sahabat-sahabat, ayo kita menolong, kita saling membantu semua, dan ini ada barcode-nya. Saya nangis sedikit nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi nanti saya juga akan share ini di chat, sahabat-sahabat nanti bisa catat dan bisa ikut membagikan, sharing juga ke teman-teman supaya kita bisa mewujudkan 100 gerobak baca Maharani bersama-sama. Ini milik kita semua, milik bersama, milik Indonesia. Terima kasih Kak Esra, silakan dilanjutkan. Thank you Mbak Putu, thank you banget buat semua teman-teman yang sudah berbagi. Layarnya dibalikin Mbak, yang sudah berbagi. Saya on behalf of teman-teman di Yayasan Maharani Kirana Pertiwi ucapkan terima kasih, dan silakan Indri mengenai overthinking, apa saran kamu untuk milenial sebelum kita tutup, langsung aja nanti ke Dianti ya. Silakan. Baik, pesan saya untuk milenial sekarang, anak-anak muda, jangan pernah takut untuk berkarya, jangan pernah berhenti berkarya, karena dengan berkarya itu sudah bisa minimal sudah bisa mencurahkan hobinya, itu bisa menjadi hal yang bermanfaat juga, terutama untuk diri sendiri dulu, sehingga tidak melakukan hal yang kurang bermanfaat atau kurang faedahnya. Lebih baik
mencurahkan hobi atau keahliannya dalam berkarya atau melakukan sesuatu yang bermanfaat. Lalu harus jadi orang yang positif dan optimis, selalu kreatif, dan juga harus percaya diri. Tidak usah takut untuk dinilai atau dijudge orang seperti apa. Yang penting berkarya aja dulu atau melakukan sesuatu hal yang baik aja dulu. Nanti kita bisa memperbaikinya lagi jika ada yang kurang-kurangnya. Gitu sih. Jadi kamu keren banget ya, kalem begini bisa ngumpulin 6.000 orang buat belajar. Tetap semangat ya, harus tetap semangat. Jadi anak bangsa yang terbaik. Kak Esra yakin di masa depan kamu akan berbuat yang lebih luar biasa lagi dan terus menginspirasi banyak orang. Silakan Dianti. Oke, kalau dari aku pesannya adalah pertama kita harus memaklumi bahwa berpikiran overthinking, berpikir terlalu banyak itu suatu hal yang manusiawi. Jadi nggak ada yang salah dengan overthinking. Cuman caranya gimana untuk akhirnya kita bisa mengurangi hal-hal supaya kita tidak overthinking, kita harus bisa mengenal diri kita. Cara-cara apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi overthinking, dan berilah waktu lebih luang untuk diri sendiri. Benar tadi kata Indri juga, kita jangan terlalu memikirkan apa yang diomongin orang lain, karena sejatinya yang sangat mengetahui diri kita adalah diri kita, dan kita hidup balik lagi juga semuanya untuk diri kita gitu. Jadi take time buat diri sendiri, cari me time, puas-puasin deh melakukan hal yang bisa disenangin, dan itu sangat ngebantu buat mengurangi overthinking kita gitu. Semangat pokoknya. Dan sambil ngisi buku tertata. Iya, jurnalis. Benar sekali. Supaya seimbang ya, Dianti ya, seimbang. Iya, terima kasih ya untuk sharingnya. Kesya, silakan Kes. Oke, overthinking ya. Sebenarnya aku juga salah satu orang yang korban overthinking. Korban ya. Enggak, apalagi semenjak pandemi. Apalagi semenjak pandemi di mana harus stay di rumah, banyak thoughts yang dipikirin sendiri, banyak self-reflecting, dan bukan terkurung sih bahasanya, jadi banyak time to think deeply aja sih, jadi pikirannya kemana-mana dan segala macam. Dan tadi yang udah diomongin itu benar banget sih, you have to know yourself, dan cara-cara untuk overcome overthinking itu sendiri. Tetapi juga based on my experience juga it's easier said than done lah, karena walaupun kadang aku pun walaupun udah tahu nih, biasanya gue kalau udah overthinking distract myself, mungkin melakukan sesuatu, masak atau apapun untuk ngelepas si overthinking ini. Cuman kalau aku sendiri ya, untuk aku pribadi, it's a very manusiawiin aja, kayak emang overthinking itu it's not healthy, tapi if it happens to you ya it happens gitu. You're not crazy, you're not abnormal, emang ya lu manusiawi aja. Semua orang, bahkan orang-orang yang lo junjung tinggi juga hidupnya pasti ada overthinkingnya. Dan I think kalau untuk aku olahraga really helps. Olahraga karena problem terbesar overthinking buat aku adalah nggak bisa tidur. Tapi kalau misalnya olahraga, you get tired, terus hormonnya jadi lebih benar dan segala macam, sleeping pattern-nya juga lebih benar dan lebih lebih produktif aja ngerasanya. Dan kalau untuk aku, do something sesimpel kayak cuci piring atau sesimpel make the bed, itu adalah achievement kecil yang bisa bikin overthinking aku ke distract lah. Itu achievement banget di mata ibu. Cuci piring, bersihin tempat tidur. Bisa dikasih trofi itu, karena ibu tuh paling seneng kalau ngelihat anak-anak di rumahnya mau memberi kontribusi yang tadi Kesya bilang kecil tapi very significant untuk orang-orang di rumah. Thank you ya Kesya, olahraga tuh teman-teman. Jo silakan. Ya ini sebenarnya merangkum semuanya yang tadi. Mau dong, rangkum dong. Tapi intinya adalah karena saya ngalamin ini sendiri juga waktu pandemi ini, adalah overthinking itu berarti kan energi ke dalam. Kita memakai semua energi kita untuk mikir aja tanpa ngapa-ngapain. Mendingan energi ini dipakai secara nyata. Jadi, sebenarnya the best way to overcome overthinking is turning it into action, into real action. Tadi Kezia bilang, dia workout, dia masak, dia berolahraga dan lain-lain.
itu terjadi sama saya juga. Ketika saya nggak ngapa-ngapain, saya overthinking. Tetapi ketika saya mulai melakukan sesuatu, saya mulai fokus energi pada satu hal, overthinking itu jadi hilang. Nah, tetapi bagaimana cara kita melakukan hal yang nggak sia-sia cuma untuk buang-buang waktu aja? Itu sebenarnya adalah pertanyaan terbesar dalam hidup ini. So, bisa aja kita workout tiap hari, tapi ujung-ujungnya, what is the goal gitu? Jadi sebenarnya untuk overcome overthinking, kita harus set goals, dan kita lakuin action-action sekecil apapun untuk mencapai goal itu. Wow. Itulah caranya. Saya kasih satu kata, namanya progress. Ya. Jadi teman-teman, semoga sharing dari teman-teman kita ini menjadi satu progres buat kita semua dalam wawasan kita, dalam semangat kita, anak muda Indonesia. Siapa bilang anak muda Indonesia down? Lihat aja apa yang kita dengar siang hari ini. Yes, mereka overthinking. Yes, mereka juga stres. Yes, mereka terkurung. Tapi anak muda Indonesia bangga banget, mereka tetap berkarya, mereka tetap ceria. Dan saya yakin ini bisa menjadi harapan kita untuk Indonesia melewati masa pandemi ini dengan gemilang. Yes, Loli silakan. Silakan ditutup, Loli. Thank you Kak Esra, thank you Kak Putu, thank you. Terima kasih. Yang luar biasa banget. Kita banyak banget belajar hari ini. Wow, bawa pencerahan sekali ya buat kita. Satu quote terakhir penutup buat kita semua. Kamu tidak akan pernah bisa kehabisan kreativitas. Semakin kamu menggunakannya, semakin banyak yang kamu miliki. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa dulu untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Tetap semangat ya, Sobat Maharani. Foto dulu, foto. Ya, teman-teman mungkin bisa buka videonya, kita foto dulu. Ade Loli bisa pandu supaya nyonya rumah bisa foto ya. Oke, kita mulai. Kita gini. Kita pakai lambang rumah Maharani yuk. Rumah ya, semua dimulai dari rumah. Kita mulai dari rumah. Oke. Buka videonya ya, teman-teman ya. Nyonya rumah lagi foto, buka videonya. Oke, terima kasih Deloli. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. I love you. I love you. Terima kasih buat para relawan Maharani ya yang terima sudah. Terima kasih speaker-speaker. Terima kasih. Bye.